Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pada bacaan yang pertama, kita diingatkan untuk bangkit dan menjadi terang. Dikatakan dalam kitab Yesaya, bangkitlah dan menjadi terang, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, dan terang Tuhan terbit atasmu. Kegelapan itu apa, Bapak Ibu? Selama kurang lebih 2 tahun ini, pandemi merupakan sebuah kegelapan yang nyata bagi kita, bagi seluruh dunia. Virus yang begitu kecil yang tidak tampak bisa mengubah, meluluh lantakkan dunia, mengubah segalanya. Kegelapan itu, pandemi itu, mungkin tetap ada saat ini, hingga saat ini pun kita mengalaminya. Tetapi kita diajak di hari pertama di tahun yang baru ini untuk melihat terang, harapan-harapan baru di tahun yang baru ini. Terang yang juga kecil, seperti dalam bacaan Injil hari ini, yang berada di Bethlehem, yang dilihat oleh para Majus, yang datang dari jauh. Dan di sana dia mencari bintang itu. Di mana bintang itu? Di mana terang itu? Dan terang itu ternyata ada di dalam kandang yang sederhana ini. Tuhan kita hadir di tengah-tengah kita. Tuhan kitalah yang akan selalu menemani perjalanan kita. Paling tidak apa buktinya kalau kita ingin bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mana buktinya kalau Engkau telah menemani aku? Paling tidak, sekarang saat ini kita bisa menjawab Bapak Ibu. Selama kurang lebih 2 tahun ini, di dalam kegelapan itu, di dalam masa pandemi ini, kita semua berkumpul di tempat ini, saat ini. Dan kita bisa berdoa bersama di tempat ini. Itu merupakan bukti nyata bahwa Tuhan pun masih menemani kita. Lalu kita pun bisa bertanya kembali, bagaimana dengan keluarga saya, sahabat saya, yang di tahun-tahun yang lalu dipanggil Tuhan. Tuhan ingin menyatakan kepada kita, melalui kehadirannya di Bethlehem, bahwa terang itu pun akan melampaui kegelapan. Karena Tuhan kita pun mengalami hal itu, kegelapan itu, salib yang besar itu. Tuhan pun mengalaminya. Tuhan bisa mengatakan kepada kita, Tuhan saya menderita. Tuhan kita di atas kayu salib pun mengatakan, ya, saya juga pernah mengalami penderitaan yang sama. Tuhan saya sedih. Tuhan kita yang ada di atas kayu salib itu pun akan menjawab, ya, saya juga pernah sedih. Dan pada hari ini pun kita juga memperingati Bunda Maria, Bunda Allah. Saya juga bertanya-tanya, mengapa hari pertama di tahun baru ini kita meneladani juga Bunda Maria. Dalam renungan saya ketika saya merenungkan, mengapa Bunda Maria? Ya, kata ya itu. Maria yang menerima kabar dari malaikat Tuhan, pada saat itu sebetulnya bukan kabar gembira sebetulnya. Itu kabar kegelapan bagi Maria. Bagaimana mungkin saya akan mengandung dan melahirkan? Karena saya belum bersuami. Saya belum menikah. Kalau orang lain tahu itu aib buat saya. Dalam tanda kutip, Yesus dikandung dalam keaiban itu. Yang bagi masyarakat pada saat itu sangat buruk. Ditolak. Mengandung di luar pernikahan. Tapi justru Maria mengatakan, ya, jadilah kehendakmu menurut perkataanmu. Bukan menurut perkataan kita. Kita diajak kembali bersama Maria. Dalam situasi yang tidak mudah, yang sulit sekalipun, Maria menjadi teladan buat kita. Di hari pertama ini, di tahun yang baru ini, apakah kita berani mengatakan ya, terjadilah kepadaku menurut perkataanmu.
Tuhan kita yang mati di atas kayu salib pun nantinya akan bangkit. Berarti apa? Orang-orang yang sudah dipanggil selama 2 tahun ini, begitu banyak, jutaan orang. Bukan berarti mereka tidak disayangi Tuhan. Tidak. Tuhan pun menyayangi mereka. Dan Tuhan mengatakan sudah cukup waktunya. Dan biarkan mereka pun berbahagia saat ini di rumah Bapa. Kegelapan seringkali membawa kita hanya bisa diam. Hanya bisa bisu. Seperti Sakaria. Penderitaan seringkali juga membuat kita diam. Tak bisa lagi berkata apa-apa. Tapi hari ini terang itu dinyatakan Bapak Ibu. Seburuk apapun tahun-tahun yang lalu, masih ada tahun yang baru. Masih ada harapan yang baru. Kita tidak lagi diajak untuk bermimpi, tapi merealisasikan mimpi-mimpi kita. Kalau ada orang di samping saya kelaparan, bukan lagi saatnya kita mendoakan, ya Tuhan, semoga ada orang yang membantu orang di samping saya agar dia bisa makan. Ini adalah orang yang hanya bermimpi, punya mimpi. Tapi sekarang kita diajak untuk apa? Dalam bacaan kedua dikatakan tugas penyelenggaraan kasih karunia. Kita diajak untuk membagikan cinta kasih itu secara nyata. Ketika ada orang di sebelah kita kelaparan, doa kita yang nyata adalah memberikan 1 buah nasi bungkus, 1 tempe atau tahu, 1 gelas air putih. Dan untuk mereka yang kelaparan di samping saya. Itulah mimpi-mimpi kita yang perlu direalisasikan di tahun ini. Tugas kita pada bacaan yang kedua jelas. Membagikan cinta kasih, kasih karunia. Dan kita tidak dituntut untuk melakukan hal-hal besar, tapi kita justru diminta untuk menyatakan kasih itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Seringkali kita dengar tak kenal maka tak sayang Bapak Ibu. Tapi yang terjadi seringkali sebaliknya. Makin kenal makin tidak sayang. Karena makin tahu kelemahannya, kerapuhannya, keberdosaannya, kekurangannya. Tapi justru di sanalah orang-orang sekitar kita yang sungguh mengenal kita dan sungguh kita kenal. Kita dipanggil untuk mencintai mereka. Kita dipanggil untuk membagikan cinta kasih kepada mereka. Bukan orang-orang di ujung dunia sana, tidak. Tapi orang-orang di sekitar kita. Dalam bacaan Injil dikatakan, mereka bertanya-tanya di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Dengan kata lain, di manakah Tuhan itu? Seringkali kita bertanya, di mana Tuhan? Tapi yang terjadi seringkali sebaliknya Bapak Ibu. Kalau kita mengingat kejadian, kitab Kejadian, kisah Adam dan Hawa. Yang mencari bukan Adam dan Hawa, melainkan Tuhan sendiri. Adam, Hawa, di mana kamu? Di mana kamu? Mereka bersembunyi karena mereka merasa malu. Tuhan yang mencari kita. Ketika kita bertanya di manakah Tuhan? Seringkali kita lupa bahwa Tuhan ada di dalam hati kita. Tuhan ada di sekitar kita. Dalam diri-diri orang yang kita cintai. Di manakah Tuhan? Mungkin Bethlehem itu ada di rumah kita. Ada di hati kita, ada di kantor kita, ada di lingkungan masyarakat kita, RT, RW, kelurahan, kecamatan, dimanapun kita berada. Tuhan ada di situ. Tuhan tidak ada di tempat yang jauh di sana atau di ujung sana, tapi Tuhan ada di sini saat ini. Dan kita diajak pada akhirnya menjadi bintang yang menunjukkan terang itu. Kita tidak diajak untuk menjadi superhero atau Spider-Man yang sekarang lagi viral ini ya filmnya. Kita tidak diajak untuk menjadi superhero.
Tapi kita diajak untuk menjadi bintang yang kecil itu, tapi menunjukkan bahwa di sana ada terang. Oh, dia itu orang Katolik. Dialah bintang yang membawa terang itu. Oh, ternyata orang yang mengasihi sesamanya itu orang Katolik. Oh, ternyata dialah bintang yang membawa kasih bagi sesamanya. Jangan-jangan seringkali kita lupa, kita ingin menjadi orang yang disembah. Mereka sujud menyembah dia, tapi kita lupa. Bukan kita yang disembah, bukan kita yang dipuja-puji, bukan lagi aku pusatnya, sentralnya, melainkan dia, Tuhan sendiri. Marilah Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita diajak untuk sujud menyembah dia pada hari pertama di tahun yang baru ini. Tuhanlah satu-satunya andalan kita, tidak ada yang lain. Marilah selama 1 tahun ini, 1 tahun ke depan, marilah kita menjadi bintang yang membawa terang bagi sesama kita dan membawa kasih yang nyata bagi orang-orang di sekitar kita. Marilah kita hening sejenak, merasakan